ternyata gereja tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, agama tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan saudara, sekalipun ini adalah agama Kristen yang sedang haus akan daging manusia. Ini berbicara tentang sama. Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud K di channel saya, yaitu di channel yang selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa, tetapi juga kepada suku-suku di seluruh dunia. Oleh sebabnya, pada kali ini saya ingin menyampaikan petunjuk Tuhan melalui mimpi yang sangat mengerikan menurut saya, karena saya melihat bahwa ada sebuah gereja yang dimana di dalam gereja ini atau dari gereja ini memiliki ribuan jemaatnya. Dan yang membuat saya terkejut adalah di dalam gereja ini ada buaya-buaya yang sangat buas, ada buaya-buaya yang sangat jahat, ada buaya-buaya yang sepertinya buaya-buaya ini mereka sangat lapar, haus akan daging manusia. Dan buaya-buaya ini tepatnya berada di bawah lantai daripada gereja ini. Dan saudaraku sekalian, apa yang menjadi masalah utama dari gereja ini yang memiliki ribuan jemaatnya? Tuhan memberikan saya hikmat dari petunjuk Tuhan melalui mimpi ini kepada gereja Tuhan di zaman akhir, kepada saudaraku sekalian untuk tetap waspada di hari-hari ini menghadapi kehidupan di zaman akhir ini. Dan berikut ini adalah penjelasan saya. Saudaraku sekalian, saya mendapat sebuah pengertian, sebuah hikmat yang sangat penting untuk diketahui oleh kita bersama, bahwa ternyata gereja tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, agama tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan saudara, sekalipun ini adalah agama Kristen. Yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia di zaman akhir ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua manusia, semua kaum, semua bangsa. Kepada siapa saja yang mendengarkan pesan Tuhan ini harus sadar bahwa gereja atau agama apapun, termasuk agama Kristen, tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus Kristus. Hikmatnya ini sangat penting untuk kita sekaligus. Hari-hari ini, di zaman akhir ini, akan ada ribuan jemaat yang terlibat dalam gereja-gereja tertentu. Seakan-akan mereka beribadah memang benar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, gembala-gembala setempat, apakah mereka memberikan pengajaran-pengajaran firman yang betul-betul membangun kualitas, bukan kuantitas? Apakah hal ini terjadi? Ataukah apakah hal ini diajarkan oleh para pendeta atau para hamba-hamba Tuhan? Karena yang harus dibangun di dalam diri umat Kristen, atau yang harus dibangun di dalam diri umat manusia yang datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus, itu adalah kualitas. Karena hari ini kita berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Nah, hal inilah yang harus dimengerti oleh setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita pergi ke gereja salah atau tidak? Saya melihat bahwa sebenarnya tidak salah. Justru gereja itu adalah tempat untuk menguatkan iman kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita atau saudara sebagai umat Tuhan. Apakah kualitas saudara di dalam iman kepada Kristus semakin berakar dengan kuat atau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah. Bukan ribuan gereja, bukan ribuan umat Tuhan yang terlibat dalam sebuah gereja yang menjadi masalah. Tidak, bukan hal ini yang menjadi masalah. Tetapi fokusnya adalah apakah umat Tuhan ini benar-benar bertumbuh atau tidak, dan kualitas imannya terbangun atau tidak. Dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman juga benar-benar mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus atau tidak. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, atau ini adalah ganjalan-ganjalan yang terjadi. Jikalau semuanya ini tidak berjalan dengan baik dari hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga umat Tuhan yang datang beribadah, jika ini tidak berjalan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya khawatir akan ada buaya-buaya buas yang sangat jahat, yang sedang haus akan daging manusia. Ini berbicara tentang zaman yang sedang terjadi. Ini berbicara tentang kekhawatiran dunia yang sedang terjadi. Ini berbicara tentang tantangan hidup yang sedang terjadi. Ini berbicara tentang ajaran-ajaran sesat yang sedang terjadi. Saudara, dalam penglihatan saya ini, dalam mimpi ini, saya melihat ada beberapa umat Tuhan yang diterkam oleh buaya-buaya tersebut, sehingga mereka terjerat dan jatuh di dalam lantai gereja itu dan dimakan oleh ribuan buaya.
Inilah pesan Tuhan yang saya beritahukan kepada seluruh umat Tuhan di mana saudara berada, untuk segera berhati-hati menghadapi kondisi zaman yang sedang terjadi di hari-hari ini. Dan juga tak lupa untuk para hamba Tuhan yang melayani pada gereja-gereja tersebut yang memiliki ribuan jemaat, harus segera memberitakan kebenaran Tuhan yang sesuai dengan Alkitabiah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian saudaraku sekalian, petunjuk Tuhan yang saya dapat dari Tuhan, dan kiranya dapat memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Dan biarlah ini menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan saudara untuk menjalani kehidupan ini di zaman akhir. Demikian apa yang saya dapat berbagi kepada saudara sekalian. Saudara sudah tahu kesimpulannya seperti apa. Gereja bukan berbicara tentang kuantitas, tetapi kualitas iman Kristen. Dan yang kedua, para hamba Tuhan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia harus memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab, apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Yesus berkata bahwa jikalau engkau mengasihi aku, pasti engkau menuruti segala perintahku. Ya, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus atau tidak? Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekian video atau sekian kesaksian saya yang saya dapat baru saja di hari ini, tanggal 4 April 2025, tentang petunjuk Tuhan ini. Demikian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Berikan tanggapan saudara di kolom komentar di bawah. Tuhan Yesus memberkati.